Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1603. Burial Sky Mountain Range berdiri di wilayah barat laut Central Plains. Mungkin banyak di benua saat ini yang tidak terbiasa dengan wilayah ini. Namun, itu sangat dikenal oleh beberapa generasi tua klan kuno. Ini karena tempat ini adalah tempat klan Hun dan Xiao bertarung saat itu. Perang besar pernah mengguncang seluruh Central Plains. Ada medan perang kuno jauh di dalam pegunungan. Medan perangnya sangat luas dan biasanya ada banyak magical beasts yang hadir. Itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya. Oleh karena itu, tampak agak sunyi. Medan perang kuno hari ini tampak agak misterius. Magical beasts yang dulu berkeliaran tanpa pengawasan, telah sepenuhnya menghilang. Itu sebenarnya tidak mungkin untuk menemukan bahkan satu magical beast di medan perang besar ini. Adegan itu muncul seolah-olah mereka telah mendeteksi pertempuran besar yang akan terjadi di tempat ini. Serangkaian suara angin kencang yang keras tiba-tiba bergema di atas pegunungan, yang semuanya tidak ada dari semua raungan binatang buas. Orang bisa melihat sejumlah besar sosok muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilasan, mereka telah muncul di medan perang kuno ini. Kita sudah sampai. Kaki Guiyuan dengan lembut mendarat di tanah. Matanya menyapu medan perang ini yang telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya tampak sedikit rumit. Perang besar antara klan Hun dan Xiao saat itu telah dimulai di tempat ini. Tidak terduga bahwa pertempuran mereka dengan klan Hun juga akan dimulai di tempat ini ribuan tahun kemudian. Cari pegunungan. Banyak ahli dari 3 klan bergegas maju setelah semua orang baru saja mendarat. Mereka dengan cepat melakukan pencarian singkat di pegunungan ini sebagai tindakan pencegahan terhadap setiap penyergapan yang dilakukan klan Hun. Sepertinya klan Hun belum tiba. Yan Jin melangkah maju. Dia melihat medan perang kuno yang agak sunyi ini dan berkomentar. Guiyuan sedikit mengangguk. Selain beberapa binatang sihir yang gemetar di bawah tekanan mereka, tidak ada tanda-tanda aura dari para ahli klan Hun. Orang-orang dari Sky Mansion Lions telah tiba. Xiao yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum menatap langit utara. Beberapa ria akrab samar-samar dipancarkan dari tempat itu. Semua orang melihat ke arah setelah kata-kata Xiao yang terdengar. Namun, mereka tidak dapat melihat siapapun. Namun demikian, tidak ada yang meragukan kata-kata Xiao Yan pada saat ini. Selain Guiyuan, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kekuatan spiritual. Segera setelah semua orang memfokuskan mata mereka, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit utara. Setelah itu, massa hitam sosok manusia bergegas dari segala arah. Jumlah mereka sebenarnya tidak kalah dengan jumlah orang yang dimobilisasi oleh 3 klan. Sepertinya Sky Mansion Lions benar-benar mengirimkan semua kekuatannya. Sebuah kejutan melintas di mata Yan Jin dan Lei Ying ketika mereka melihat barisan yang luas dan perkasa. Meskipun Sky Mansion Lions mungkin lebih rendah dari klan Yan dan Lei dalam hal elit, jumlah ahli yang mereka miliki telah mencapai tingkat yang menakutkan. Haha, sepertinya kita tidak terlambat. Bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah di depan mata semua orang. Orang di depan secara alami adalah Yao Lao. Di belakangnya ada Cai Lin, dokter peri kecil, Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur dari Pil Tower dan All Man Shenong telah mengikuti. Tampaknya Yao Lao memiliki yang lain sibuk merekrut penatua ini, yang memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan alkemis. Kedua belah pihak secara alami terlibat dalam percakapan sopan saat pasukan besar berkumpul. Nenek moyang Pil Tower dan All Man Shenong bisa dianggap akrab dengan 3 klan. Mereka secara alami memiliki banyak hal untuk dibicarakan sekarang setelah mereka bertemu. Xiao Chen, hanya sisi lain, hanya melirik mereka dari 3 klan sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen melirik Xiao Yan. Wajahnya yang tegas menampakkan senyum ketika dia bertanya. Xiao Yan juga menyeringai di hadapan kerabat ini, yang juga bisa dianggap leluhurnya. Dia mengangguk. Namun, dia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang terjadi pada Xiao Xuan saat ini. Dia mengerti bahwa Xiao Chen dan Xiao Xuan sangat dekat. Jika yang pertama mengetahui tentang berita ini, itu mungkin akan menjadi pukulan besar baginya. Karenanya, tidak ada salahnya menyimpannya untuk sementara waktu. Aroma tiba-tiba menerkam sementara Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah dingin Cai Lin yang menyihir.
Xiao Yan menggosok hidungnya dan tertawa kering setelah melihat sikap Cailin yang agak dingin. Saudari penatua Cailin, kita telah bertemu lagi. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Sun Er, yang berdiri di samping Xiao Yan, melihat Cailin berjalan perlahan. Riak muncul di matanya sebelum dia bertanya dengan senyum lembut. Wajah dingin Cailin mengungkapkan sedikit senyum setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Aye, dia baik-baik saja." Namun, dia mengeluh bahwa ada orang tertentu yang absen dari rumah sepanjang waktu. Sun Er tersenyum mendengar kata-kata itu. Xiao yang di samping hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya Cailin sedikit tidak senang bahwa dia telah lama hilang. "Apakah lukamu sembuh?" Cailin sedikit melengkungkan bibirnya setelah melihat sikap Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba jauh lebih lembut. Meskipun dia sedikit marah dengan Xiao Yan karena tidak kembali ke rumah meskipun terluka, pemikiran rasional masih mendominasi pikirannya. Perasaan itu hanyalah sesuatu yang biasanya dimiliki seorang wanita. "Ya, aku sudah pulih sepenuhnya," Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya dan bertanya, "Bukankah aliansi takut seseorang menghancurkan fondasinya dengan begitu banyak ahli yang dikirim?" "Yao Lao mengatakan bahwa ini sangat penting bagimu," jawab Cailin. Xiao Yan kaget. Hatinya langsung menjadi hangat. Dengan kedatangan tentara dari Sky Mansion Alliance di medan perang kuno, seluruh pegunungan dengan cepat menjadi jauh lebih hidup. Selain itu, ada juga banyak ahli dari Central Plains di luar pegunungan yang tertarik karena aktivitas tersebut. Namun, mereka tidak berani melangkah ke pegunungan setelah tiba di Boreal Sky Mountain Range. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa aura yang berkumpul di tempat ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika mereka diseret ke dalam pertempuran pada tingkat seperti itu, sangat mungkin bahwa mereka akhirnya akan mati. Setelah interaksi singkat setelah pertemuan kedua belah pihak, semua orang sekali lagi menjadi berhati-hati. Pandangan mereka tersebar di tempat itu dan meliputi seluruh Boreal Sky Mountain Range. Setiap kegiatan yang hadir akan segera menjadi umpan balik kepada kelompok Xiao Yan. Waktu perlahan berlalu di tengah-tengah penantian ini. Saat matahari yang cerah mencapai puncaknya, Xiao Yan dan Gu Yuan, yang telah duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka mata mereka bersama. Suara rendah menyebabkan semua orang tiba-tiba tegang. Mereka telah datang. Bagian dalam gunung tiba-tiba mengungkapkan lapisan kabut hitam setelah suara keduanya terdengar. Kabut hitam menempel di tempat itu. Akhirnya, itu berubah menjadi terowongan spasial besar. Banyak aura jahat yang kuat melonjak darinya. Kabut hitam melonjak di langit dan langsung memotong sinar matahari. Segera, suhu lingkungan turun. Semacam aura gelap dan dingin menyebar. Haha, pegunungan Boreal Sky Range ini tidak begitu hidup untuk waktu yang lama. Kabut hitam bergejolak di langit dan sosok Hun Tiandi muncul entah dari mana. Matanya menyapu pasukan besar di bawah. Senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara. The Nihility Devouring Flame, 4 orang suci iblis dari klan Hun dan banyak ahli klan Hun lainnya juga melintas dan muncul di belakang Hun Tiandi. Tampaknya klan Hun juga jelas menyadari pertempuran hari ini. Karena itu, ia juga bermanuver cukup banyak ahli. "Hun Tiandi, kembalikan Jade kuno dari 3 klan kami. Jika tidak, kami pasti akan menyerang Guream Anda di masa depan." Lei Ying menjerit dingin. Ekspresinya tenggelam setelah melihat Hun Tiandi muncul. Kehilangan batu Gio kuno telah membuatnya menjadi sangat marah. Secara alami, dia tidak bisa menekan kemarahan di dalam hatinya sekarang karena dia telah melihat pihak lain. Menyerang Realm Hun. Hah? Mungkin tidak ada orang dengan kekuatan untuk melakukannya di dunia saat ini. Hun Tiandi tertawa keras di hadapan seruan Lei Ying yang marah. Dia segera mengabaikan mantan karena matanya dilemparkan ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara lemah, "Apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda akan menggunakan batu Gio kuno untuk bertukar dengan orang yang Anda inginkan atau Anda akan dengan paksa merebutnya?" "Aku ingin bertemu ayahku." Mata Xiao yang tidak berubah saat dia menatap Hun Tiandi dan perlahan berkata. Hun Tiandi melirik Xiao Yan setelah mendengar ini. Dia segera melambaikan tangannya dan ruang di belakangnya berfluktuasi. Suara rantai segera terdengar. Setelah itu, sebuah penjara yang terbentuk dari kabut hitam muncul di langit. Ada sosok tua duduk di dalam. Banyak rantai yang terjerat erat di sekitarnya seperti ular berbisa. Mata Xiao yang terfokus pada sosok tua itu saat penjara muncul. Tubuhnya tanpa sadar gemetar. Meskipun sedikit buram,
darah yang mengalir dalam Xiao Yan segera mengatakan kepadanya bahwa sosok itu memang ayahnya, Xiao Zhan. Puluhan tahun telah berlalu. Kepala klan bersemangat tinggi dari saat itu telah menjadi sosok tua berambut putih ini. Tubuhnya yang awalnya kuat telah menjadi kurus dan lemah selama ini. Dia sudah dipenjara selama beberapa dekade. Tubuh Xiao Yan terus bergetar. Dia melihat rantai logam berat pada sosok tua itu. Gelombang demi gelombang niat membunuh liar bergejolak di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat sehingga kukunya menekan telapak tangannya. Tetesan darah mengalir dari mereka dan jatuh. Hun Tiandi, jika saya memiliki kesempatan untuk melakukan Anda, saya akan mengubah klan Hun Anda terbalik. Mata merah darah Xiao Yan tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tiandi. Suaranya serak dan rendah. Pada saat yang sama, fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan menyebar dalam gelombang seperti mode dengannya di tengah. Segera, awan gelap bergejolak dan guntur meraung. Di State Soul, para ahli dari klan Hun yang baru saja memberi Xiao Yan senyum jijik tiba-tiba telah ekspresi menegang setelah fluktuasi spiritual dipancarkan. Bahkan Hun Tiandi akhirnya memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Jelas, dia tidak berharap bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah benar-benar melonjak sampai sejauh itu dalam waktu setengah bulan. Apa Xiao Yan yang hebat? Suara Hun Tiandi rendah dan dalam. Ada niat membunuh samar di dalamnya. Xiao Yan saat ini akhirnya membuatnya merasa sedikit terancam. Xiao Yan? Sosok tua yang sangat dikendalikan oleh rantai logam di dalam sangkar tiba-tiba bergetar karena kata-kata Hun Tiandi. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi keruh muncul di matanya. Akhirnya, mereka berhenti pada pria muda berpakaian hitam yang melayang di langit tidak jauh dari situ. Tubuhnya langsung menegang. Air mata mengalir dari matanya. Suara tua seraknya dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Chapter 1604. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Hanya suara tua yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak berujung bergema di langit. Xiao Yan masih lemah saat mereka berpisah saat itu. Namun, pemisahan itu pada waktu itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Kebencian memenuhi hati pemuda itu selama periode waktu yang panjang ini. Dia telah berlatih dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari waktu kematian dan waktu lagi sambil menembus batasnya. Semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya, yang pernah menyayanginya dan memungkinkan yang terakhir untuk sekali lagi menikmati hidup di usia tuanya. Gu Yuan dan yang lainnya terdiam saat melihat pemuda yang agak kurus di udara. Mereka tahu banyak tentang masa lalu Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka jelas mengerti betapa banyak upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan. Orang biasa hanya dapat melihat pencapaiannya yang luar biasa. Namun, mereka telah lupa betapa banyak pertempuran hidup dan mati yang tersembunyi di bawah pencapaian mencolok ini. Orang ini benar-benar laki-laki. Tidak ada seorang pun di klan Lei saya dapat membandingkan dengan dia. Lei Ying menghela nafas pelan dan bergumam. Xiao Yan mampu perlahan-lahan naik dari menjadi pemuda yang lembut saat itu sampai raksasa yang bahkan mereka harus anggap serius. Selain itu, ia juga perlu melarikan diri dari para pembunuh yang dikirim klan Hun selama periode waktu ini. Perjalanan yang sulit tidak hanya gagal menyebabkan pemuda itu memiliki kematian dini tetapi sebaliknya telah menjadi batu asah baginya untuk melangkah ke jalan yang kuat. Mereka semua mengakui bahwa mereka pasti tidak akan bisa berbuat lebih baik daripada Xiao Yan jika mereka ada di sepatu. Bagaimanapun, Xiao Yan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Klan Xiao yang dulu terkenal tidak meninggalkannya dengan kekayaan. Para ahli dari klan Lei terdiam di hadapan desahan lembut Lei Ying. Mereka tidak dapat membantahnya. Xiao Yan gege. Sun Er menggigit bibirnya dengan lembut. Mata cantiknya mengandung kemerahan saat dia melihat punggung yang bergetar berulang kali. Dia bisa merasakan emosi yang melonjak dalam hati yang terakhir. Dia sangat menyadari upaya yang telah dilakukan Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Sosok tua di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap pria muda berpakaian hitam itu dengan penuh perhatian. Dia masih bisa melihat beberapa jejak pemuda dari saat itu di wajah yang sudah matang. Putranya, yang dulu dia banggakan, benar-benar sekali lagi muncul di depannya. Air mata terus mengalir dari matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menerkam ke depan. Suaranya serak saat dia meraung, "Yan Er, pergi." Setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun, dia jelas menyadari betapa mengerikannya klan Hun. Dou Huang atau bahkan Dou Song, yang bisa mendominasi kekaisaran JMA saat itu hanya dianggap biasa di tempat itu.
Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat seseorang merasakan keputusasaan. Xiao Yan menatap sosok tua itu, yang ditahan oleh rantai logam berat. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Terlepas dari seberapa banyak kesulitan yang dia derita, ayahnya setidaknya masih hidup. Adegan yang menyentuh. Hun Tiandi tertawa kecil. Matanya memandang ke arah Xiao Yan dan berkata, "Mungkin Anda harus berterima kasih kepada kami. Ayahmu memiliki bakat biasa. Jika dia berlatih secara normal, dia tidak akan bisa mencapai kelas Do Huang di masa hidupnya. Untuk memungkinkannya hidup dengan aman sampai sekarang, kami telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hun kami. Kalau tidak, kecelakaan seperti itu mungkin sudah lama menimpanya." "Ya, aku akan." Guiyuan dan yang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Namun, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Dia mengangguk dengan lembut dan tertawa. "Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan mengingat bantuan besar ini." Lei Ying dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat senyum di wajah Xiao Yan. Rasa dingin yang lebat muncul di hati mereka. Seseorang dengan tampang galak tidak menakutkan. Orang yang menakutkan adalah seseorang yang bisa membuat senyum di wajahnya sementara niat membunuh muncul di dalam hatinya. Wajah Hun Tiandi sedikit berkedut. Bakat Xiao yang sangat mencolok seperti Xiao Xuan saat itu. Namun, kekejaman sang pemimpin jelas sangat melampaui Xiao Xuan. Hun Tiandi menatap mata merah darah Xiao Yan. Dia jelas mengerti bahwa kata-kata Xiao yang telah ucapkan sebelumnya bukan hanya kata-kata kemarahan. Jika Xiao yang diberi kesempatan, Hun Tiandi percaya bahwa yang pertama pasti akan memusnahkan seluruh klan Hun sampai tidak ada dari mereka yang tersisa. Namun, sepertinya sangat sulit untuk kesempatan seperti itu muncul. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno melintas dan muncul. Itu adalah Tuo Shi Ancient God J terakhir. Xiao Yan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu. Ini karena dia mengerti bahwa metode ini tidak akan bekerja pada seorang ahli seperti Hun Tiandi. Keserakahan dan keinginan melintas di mata Hun Tiandi saat dia melihat batu giok kuno di tangan Xiao Yan. Begitu dia mendapatkan potongan terakhir giok kuno ini, dia akan mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Toudia dan kemudian membukanya. Pada saat itu, dia benar-benar akan melompat menjadi penguasa dunia ini begitu dia mendapatkan pil di tingkat embrionik di dalamnya. Pada saat itu, aliansi yang disebut akan seperti semut di matanya. Balik tangannya bisa dengan mudah menghancurkannya. Tubuh kelompok Lei Ying menjadi jauh lebih tegang setelah mereka melihat Xiao Yan mengeluarkan batu giok kuno. Namun, tidak ada yang mengucapkan apapun untuk menghentikan Xiao Yan pada saat ini. Dari penampilan Xiao Yan sebelumnya, dia kemungkinan akan berbalik melawan siapapun yang mencoba menghentikannya menyelamatkan ayahnya pada saat ini. "Kami akan menukar orang dan batu giok bersama. Anda harus mengerti betapa sederhananya bagi saya untuk membunuh ayahmu. Oleh karena itu, Anda lebih baik tidak mengizinkan saya melihat Anda melakukan trik." Hun Tiandi menarik matanya dan perlahan berkata. Xiao Yan melirik Hun Tiandi. Dia merentangkan tangannya dan batu giok kuno perlahan naik di bawah kendalinya. Melihat ini, Hun Tiandi juga melambaikan lengan bajunya. Penjara yang dibentuk oleh kabut hitam berserakan. Dengan jentikan jarinya, rantai logam pada tubuh Xiao Zhan semuanya dilepaskan. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyambar Xiao Zhan. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar. Xiao Zhan dibawa ke Xiao Yan di bawah kendali cahaya hitam. Setelah itu, sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan dan batu giok kuno juga melesat langsung ke arah Hun Tiandi. Pada saat yang sama, Xiao Yan menekan jari kakinya di udara dan melesat ke depan. Tangannya yang besar meraih Xiao Zhan. Kekuatan isap meletus dan dia menarik yang terakhir. Dia mengayunkan tangannya ke bawah dan kendali hitam di sekitar tubuh Xiao Zhan terpotong. Hun Tiandi meraih batu giok kuno tepat saat Xiao Yan berhasil menyelamatkan Xiao Zhan. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia merasakan kehangatan di batu giok kuno. Sekarang giok kuno ada di tangannya, dia sudah bisa melihat dirinya melangkah ke panggung yang dia impikan. Tubuh bersemangat Xiao Yan gemetar tanpa sadar saat dia menangkap Xiao Zhan. Tubuhnya menyala dan dia dengan cepat terbang ke aliansi. Setelah itu, dia dengan hati-hati menurunkan Xiao Zhan. "Yan itu benar-benar kamu." Melarikan diri dari pengekangan dan diselamatkan telah terjadi dalam sepersekian detik untuk Xiao Zhan. Dia baru saja memulihkan fokusnya ketika dia melihat wajah yang berada di dekatnya.
Tangannya yang gemetaran menyentuh wajah Xiao Yan. Sikap ketakutan itu seolah-olah dia takut bahwa ini hanyalah ilusi. Meskipun dia terus berharap hari ini akan datang. Ayah, kamu telah menderita. Maaf. Melihat STP seperti itu muncul dari Xiao Zhan, bahkan Xiao yang tidak bisa tidak merasakan matanya memerah. Kedua kakinya sangat berlutut di depan yang pertama. Bahkan batu besar di bawahnya telah berakhir dengan banyak garis retak. Ini benar-benar kamu. Tangan Xiao Zhan menyentuh wajah Xiao Yan dengan gemetar. Dia merasakan kehangatan dan air matanya mengalir tak terkendali. Adegan ini membuat semua orang di sekitar merasa sedih. Yan cepat bangun. Itu semua karena ayah tidak berguna. Xiao Zhan menghapus air matanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Yan berdiri dan menatap wajah ini, yang telah menjadi lebih matang daripada saat itu. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi senang. Hal yang benar-benar ingin dilihat seorang ayah adalah pertumbuhan anaknya. Orang yang paling dia khawatirkan ketika dia ditangkap saat itu adalah putra bungsu ini. Namun, anak ini adalah mukjizat dan kesombongan terbesarnya. Xiao yang menarik napas saat melihat Xiao Zhan yang berantakan, yang tampak jauh lebih tua dibandingkan saat itu. Dia dengan lembut berkata, "Ayah, kakak laki-laki dan kakak kedua semuanya menunggumu. Saya akan membawa Anda untuk bertemu mereka setelah masalah di sini selesai. Namun, sekarang, izinkan saya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Lindungi ayahku." Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan para ahli dari Sky Manshah di sampingnya. "Kepala aliansi, Anda dapat yakin bahwa kami akan melindunginya sampai kematian kami." Lusinan pakar Sky Manshah, yang telah mencapai puncak kelas Dozun, segera menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Segera, mereka bergerak dan muncul di sekitar Xiao Zhan, memberinya perlindungan yang ketat. "Yan ini." Xiao Zhan terkejut saat dia menyaksikan adegan ini. Orang-orang di sekelilingnya semua memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di klan Hun. Namun, dia merasakan kekafiran besar di hatinya ketika dia menyaksikan para ahli di matanya yang sangat hormat ketika berbicara dengan Xiao Yan. Mungkinkah putra muda yang dulu ia butuhkan untuk melindunginya sudah menjadi sekuat ini? "Ayah, tidak perlu khawatir. Mereka akan menjagamu." Xiao Yan menarik emosi di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit ke arah Xiao Zhan sebelum berbalik. Niat membunuh yang sangat gelap dan dingin menutupi matanya. Keinginan membunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang kaya dan tak tertahankan. Karena itu, dia harus membunuh. Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka ketika Xiao Yan telah berbalik. Mereka menatapnya. Ada juga hawa dingin melonjak di mata mereka. Klan Hun sudah berhasil mengumpulkan semua Toushi Ancient God Jade. Mereka pasti tidak diizinkan pergi dengan lancar. Xiao Yan menurunkan dagunya di hadapan tatapan mereka. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hun Tiandi, yang memegang batu gio kuno dan tertawa liar ke arah langit. Sebuah lengkungan ganas terbentuk di sudut mulutnya. Segera, dia tersenyum dan berbicara dengan lembut. "Ayo serang." Niat membunuh yang menyebar tersebar di seluruh tempat saat kata-kata itu terdengar. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.